Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Baik, sebelum Ibu masuk materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Baik, sebelum Ibu masuk ke materi tujuan pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang Ibu akan bawakan, di mana tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat merumuskan pengertian kedudukan dan sejarah tasawuf dan Islam. Ada juga yang kedua itu setelah mengamati, mengeksplorasi dan mensosialisasikan dan mengkomunikasikan macam-macam tasawuf. Jadi Ibu akan menjelaskan pengertian tasawuf secara singkat, di mana di sini pengertiannya tasawuf secara bahasa atau istilah, manusia yang memiliki keterbatasan berupaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia. Kemudian mereka memusatkan perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disimpulkan dalam buku tersebut bahwa tasawuf pada intinya adalah upaya untuk melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia. Ada juga kedudukannya, di mana ini kedudukannya terbagi 3. Yang pertama itu suhud. Ibu akan menjelaskan apa itu suhud, apa itu taubat, apa itu sabar. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian suhud. Suhud itu mengalihkan kesenangan dari suatu kepada sesuatu yang lebih baik. Sedangkan praktis, suhud adalah hilangnya hubungan hati dengan harta dan tidak harus kehilangan jiwa. Yang kedua itu pengertiannya taubat, di mana pengertiannya taubat ini secara bahasa berarti taubat berasal dari kata taubat yang bermakna kembali. Di sini taubat juga artinya ia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat juga memiliki arti adalah kepada Allah dan melepaskan hati dan berbelenggu yang membuat terus-menerus melakukan dosa dan melaksanakan semua hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada juga Ibu akan menjelaskan lagi di mana pengertiannya itu sabar. Jadi di sini sabar berarti menahan diri dari keluh kesah. Sabar juga itu berarti menahan hawa nafsu dari sesuatu yang dapat merusak akal dan menggoyahkan iman. Sabar juga dalam bahasa Indonesia adalah menahan. Sedangkan pengertiannya sabar dalam menurut istilah perilaku seseorang yang menahan diri dari segala sesuatu atau bentuk hal yang tidak sesuai sehingga mampu menjalani kehidupan yang baik dan sesuai syariat agama Islam. Jadi Ibu juga akan di mana di sini ada sejarahnya, sejarah tasawuf, macam-macam tasawuf. Di sini macam-macam tasawuf dibagi ada beberapa macam, ada 3 macam macam-macam tasawuf. Ada tasawuf kalki, ada tasawuf filsafi, ada tasawuf syi'i. Jadi Ibu akan menceritakan dulu sejarahnya apa itu sejarah tasawuf. Jadi Ibu akan membacakan sejarah singkat tasawuf. Di sini tasawuf, kehidupan sufi itu sudah
terdapat pada diri Nabi, di mana sehari-hari ia hidup sederhana dan menderita. Di samping ia menghabiskan waktunya dalam ibadah, dalam mendekati Tuhannya, Nabi Muhammad itu memberikan contoh tentang hidup sederhana. Apa itu sebenarnya hidup sederhana? Di sini hidup sederhana tentang menerima seadanya, menjadikan hidup rohani lebih tinggi, dan keberadaan yang mewah, dan mengajak manusia untuk meninggalkan berebut-rebutan kekayaan dan kesenangan dunia, dan meninggalkan tujuan hidup yang pokok. Di sini pada abad 1 Hijriah lahirlah Hasan al-Basyari. Dia meninggal pada tahun 1010 Hijriah. Dengan ajaran mengenai khauf, mempertebal takut kepada Tuhan, begitu juga tampil ke muka guru yang lain, dinamakan Qari. Di sini Qari mengadakan gerakan memperbarui hidup kerohanian dalam kalangan kaum muslimin. Jadi di sini bibit sufi sudah mulai ada sejak itu. Garis besar mengenai tarik atau jalan beribadah sudah kelihatan disusun. Jadi ada di sini 2 abab, di mana di sini abab yang pertama tadi tentang lahirnya Hasan al-Basyari. Yang kedua itu dalam abab yang kedua Hijriah itu timbul ajaran baru yang penuh dengan hikmah. Orang yang tidak puas lagi dengan hukum fikih yang kering, orang lalu memiliki istilah-istilah yang pelik mengenai kebersihan jiwa, taharutan nafsi, kemurnian hati, naukul kalbi, hidup ikhlas, menolak pemberian orang lain, bekerja mencari makan dengan tangan sendiri, berdiam diri, menyedihkan makan, menyerangi hawa nafsu dan khalwat, melakukan perjalanan dan safar, berpuasa, mengurangi tidur dan sahar. Ada di sini juga ada di dalam buku ada juga masuknya ya pada abab yang ketiga, di mana di sini orang membicarakan tentang latihan rohani yang dapat membawa manusia kepada Tuhan. Jadi itulah sejarah singkat tasawuf yang Ibu bisa jelaskan. Di sini ada macam-macam tasawuf. Jadi Ibu cuman bisa poin-poinnya saja yang Ibu bisa sebutkan di sini. Macam-macam tasawuf itu ada 3. Di mana tasawuf yang pertama yaitu tasawuf akhlak. Di mana itu tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkontraksi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Yang kedua, tasawuf falsafi. Di sini falsafi adalah tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat atau yang bermakna mistik, metafisis, karakter umum, dan tasawuf ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Tafzani bahwa tasawuf seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai tasawuf dalam arti sesungguhnya. Yang ketiga, ada tasawuf Syi'i, di mana di sini paham tasawuf Syi'i beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena kesamaan esensi dengan Tuhannya, karena adanya kesamaan esensi antara keduanya. Itulah Ibu yang bisa jelaskan. Ibu juga memiliki beberapa gambar, kayak gambar tentang suhud, gambar tentang taubat, gambar tentang sabar. Jadi Ibu akan membagi beberapa kelompok. Ibu akan memperlihatkan di mana Ibu akan memperlihatkan gambar suhud,
gambar taubat, gambar sabar. Jadi sebentar ibu akan membagi beberapa kelompok. Ibu akan membagi 3 kelompok. Jadi kalau ibu selesai menjelaskan, jadi anak-anakku yang lain, ibu akan memperlihatkan beberapa gambar. Di sini ada gambar suhud. Ini gambar suhud. Ini suhud. Jadi ini kelompok tugas dari kelompok yang pertama. Ini tugas dari kelompok yang pertama. Jadi yang kelompok pertama yaitu harus mencari apa itu pengertiannya suhud, apa itu macam-macam suhud. Cuman itu, dan apa hadis yang berkaitan dengan suhud. Yang kedua itu ada gambar tentang taubat. Jadi ini materi kelompok 2. Jadi ini kelompok 2 harus mencari materi tentang taubat. Apa hadis yang berkaitan dengan taubat, apa pengertiannya taubat. Begitu ya. Jadi yang kelompok ketiga itu ada gambar tentang orang sabar. Jadi ini gambar orang sabar. Jadi ibu akan kasih materi tentang sabar. Jadi di sini kelompok 3 mencari tentang pengertiannya sabar, apa yang kaitannya, apakah ada hadis yang berkaitan tentang sabar. Ya, jadi itulah hasil pembelajaran dari ibu. Kurang dan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.